Kaum Ad itu tubuhnya tinggi besar dan sangat kuat seperti raksasa. Diibaratkan mereka bisa menghancurkan gunung dengan tangannya saja. Tapi sayang mereka sombong dan menyembah berhala. Apakah yang terjadi pada kaum Ad? Ajab apa yang menimpa mereka? Dan keturunan siapakah kaum Ad itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika banjir besar terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam, maka keturunan umat manusia terbagi kepada anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh membagi dunia kepada ketiga anaknya. Namun kali ini kita akan membahas nasabnya kaum Ad. Kaum Ad dikenal sebagai salah satu suku bangsa yang tinggal di wilayah Arab Selatan, tepatnya di suatu tempat namanya Al-Ahqaf. Lokasinya ada di utara Hadramaut sekitar Yaman dan Oman. Kaum Ad diambil dari nama salah seorang leluhur mereka yang bernama Ad, yaitu Ad bin Aus bin Aram atau Iram bin Sam bin Nuh. Jadi kaum Ad nasabnya dari Sam bin Nuh. Dan nabi yang diutus Allah untuk kaum Ad adalah dari kaum Ad itu sendiri, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud merupakan putra dari Abdullah bin Ribah bin Hulud bin Ad bin Aus bin Aram bin Sam bin Nuh. Nabi Hud hidup di masa setelah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam berdakwah, Nabi Hud dikenal sebagai sosok yang tegas. Bahkan Nabi Hud disebutkan Allah sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Kaum Ad sendiri adalah kaum yang makmur, sejahtera, serta bahagia karena Allah memberi melimpahkan kenikmatan kepada mereka. Bentuk jasmani kaum Ad itu sangat kuat dan perkasa. Selain itu Allah juga menyuburkan bumi mereka sehingga bisa ditanami tumbuhan yang bisa diambil hasil pertaniannya. Diriwayatkan bangsa Ad itu berkembang jadi suku bangsa terbesar kala itu. Sayangnya kaum Ad melupakan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Nuh dan Nabi Idris sebelumnya. Mereka termakan hasutan iblis sehingga menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka. Mereka memberi namanya Samud dan Al-Hattar. Makin hari kaum Ad menjadi sombong, menindas yang lebih lemah dan mengumbar nafsu. Agar kaum Ad kembali ke jalan kebenaran, Allah pun mengutus Nabi Hud, seorang nabi kepada mereka dari kalangan mereka sendiri. Dalam pergaulannya, Nabi Hud dikenal memiliki budi pekerti yang luhur, ramah tamah dan bijaksana. Perjalanan dakwah Nabi Hud diawali dengan menjelaskan keesaan Allah sebagai pencipta alam semesta. Beliau menjelaskan bahwa Allah lah yang telah menciptakan manusia dan menganugerahkan segala kenikmatan hidup di dunia. Hanya Allah yang pantas disembah, bukan berhala, sebuah tuhan batu yang mereka ada-adakan sendiri. Dengan penuh kesabaran, Nabi Hud membimbing kaumnya untuk mengajak kembali ke jalan tauhid agar meninggalkan berhala yang mereka sembah. Nabi Hud juga menceritakan kisah kaum-kaum terdahulu yang pernah binasa akibat mendurhakai Allah. Walaupun dengan gigih berdakwah, kaumnya tidak pernah mau mendengarkan seruan Nabi Hud. Bahkan mereka menganggap Nabi Hud orang gila dan hanya mengarang cerita untuk merusak peraturan adat istiadat dari nenek moyang mereka. Karena kaum Ad tidak mau beriman kepada Allah, mereka anggap Tuhan itu tidak bisa dijangkau panca indera mereka. Oleh karena itu, Allah pun memberikan azab kepada kaum Ad yang durhaka. Azab yang menimpa kaum Ad yang pertama yaitu berupa bencana kekeringan di tanah pertanian yang begitu lama sehingga mereka pun melanda kelaparan yang sangat panjang. Hasil pertanian mulai dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang tadinya berlimpah akhirnya nggak bisa mereka nikmati lagi.
Lalu Nabi Hud pun mendatangi kaumnya untuk memerintahkan mereka agar segera bertaubat. Namun, kaum Ad hanya menganggap seruan Nabi Hud sebagai isapan jempol belaka. Bukannya bertobat, mereka malah berbondong-bondong menyembah dan memohon kepada berhala. Mereka meminta hujan yang lebat kepada berhala sesembahan mereka. Sungguh kaum Ad merupakan kaum yang sangat merugi. Lalu Allah memberikan ajab, membuat langit menjadi hitam dengan awan bergumpal-gumpal yang membumbung langit mereka. Tadinya kaum Ad menganggap jika awan hitam itu awan hujan yang diberi oleh berhala-berhala mereka untuk menyirami tanahnya. Mereka nggak menyadari kalau awan hitam itu adalah siksa dari Allah karena kekafiran mereka. Kemudian awan-awan berubah menjadi angin topan dahsyat yang disertai bunyi gemuruh yang menyeramkan. Angin topan mampu menerbangkan ternak dan seluruh harta benda mereka. Sontak kaum Ad pun berlarian ke sana kemari. Kaum Ad yang durhaka akhirnya hilang ditelan pusaran topan. Namun kuasa Allah sangat luas, karena Dia Maha Kuasa sehingga menentukan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dicelakakan. Lalu sebagian kecil dari kaum Ad yang telah beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, atas kekuasaan Allah di tengah bencana yang begitu dahsyat, bencana yang berhari-hari sampai seluruh kaum Ad binasa. Demikian juga berhala yang mereka sembah juga binasa. Tempat tinggal, harta benda seluruh kaum Ad hancur. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Hud beserta pengikutnya yang beriman. Jadi setelah bencana yang membinasakan kaum Ad, Nabi Hud bersama para sahabatnya yang selamat, yang beriman, pergi dari tanah mereka Al-Ahqaf. Nabi Hud bersama pengikutnya menuju tempat yang baru, yang kelak tempat tersebut diberi nama Hadramaut. Menurut sebuah riwayat, Nabi Hud wafat di timur Hadramaut, Yaman. Semoga kisah ini memberikan pelajaran bagi kita agar selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, yang tak terhingga banyaknya. Mohon maaf atas kesilapan dan ketidaksempurnaan kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.